Halo semua, welcome back to Yunus Education. Pada video kali ini kita akan membahas update tenaga honorer. Namun, sebelum itu, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Oke baik langsung saja mari kita simak video berikut. Pintu emas menuju jabatan ASN, kisah tenaga honorer di Indonesia. Tahun 2022, menjadi saksi ketika Badan Kepegawaian Negara atau BKN, membuka pintu emas bagi ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia melalui pendataan non-ASN mereka. Langkah ini memiliki tujuan mulia, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN, dan meraih hak-hak yang selama ini hanya dimiliki oleh pegawai negeri sipil. Tidak kurang dari 2,3 juta data tenaga honorer dari berbagai instansi di seluruh tanah air berhasil terkumpul melalui pendataan non-ASN ini. Data berharga tersebut dipersembahkan kepada kita melalui database BKN, sebagai fondasi yang kuat untuk proses seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, yang lebih akurat dan adil. Namun, seperti yang dikatakan, jalan menuju jabatan ASN tidak semudah membalikkan telapak tangan. Para tenaga honorer harus melalui serangkaian persyaratan yang ketat, mulai dari usia, pendidikan, kesehatan, hingga pengalaman kerja. Terlebih lagi, seleksi CPNS yang kompetitif dan ketat menanti mereka. Meskipun demikian, harapan tetap besar bagi mereka. Pemerintah telah menetapkan target ambisius. Semua tenaga honorer akan menjadi ASN pada tahun 2024. Inilah peluang emas yang diharapkan akan memberikan penghasilan yang lebih baik, dan hak-hak setara dengan pegawai negeri sipil. Untuk mewujudkan target mulia ini, pemerintah telah merancang berbagai program dan kebijakan pendukung. Salah satunya adalah program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang mengizinkan tenaga honorer untuk bekerja selama 5 tahun, dengan harapan bisa diangkat menjadi ASN pada akhir masa kontrak. Selain itu, tenaga honorer yang berpengalaman juga memiliki jalur seleksi khusus sebagai penghargaan atas kontribusi luar biasa mereka dalam pelayanan publik. Namun, tidak hanya pemerintah yang memiliki peran penting dalam proses ini. Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, Kementerian Pan-RB, BKN, dan instansi terkait, sangatlah penting. Mereka harus bekerja sama untuk menyediakan peluang yang adil dan menjalankan seleksi CPNS yang transparan serta kompetitif. Sementara itu, tenaga honorer juga perlu mempersiapkan diri dengan baik, memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, dan siap untuk bersaing dalam seleksi yang ketat. Pendataan non-ASN dan program P3K menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintah. Hal ini memberikan harapan dan peluang besar bagi tenaga honorer untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, serta mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka dalam pelayanan publik. Namun, perlu diingat bahwa pengangkatan tenaga honorer sebagai ASN juga mengharuskan komitmen mereka untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Ini mencakup persyaratan formal seperti pendidikan dan pengalaman kerja, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja instansi. Dalam hal ini, pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintah. Semua pihak, dengan dukungan bersama, bisa menjadikan pengangkatan tenaga honorer sebagai ASN sebagai langkah besar dalam pembangunan kualitas layanan publik di Indonesia. Harapan dan peluang ini akan mempersembahkan manfaat maksimal bagi pemerintah dan masyarakat kita. Jika Anda ingin mencari daftar nama tenaga honorer yang telah masuk dalam database BKN dan mendapatkan jaminan akan diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2023, Anda dapat mencarinya melalui situs resmi BKN atau informasi terkait yang diterbitkan oleh pemerintah. Untuk daftar tenaga honorer yang masuk database BKN pada pendataan non-ASN, silahkan klik tautan yang tertera di deskripsi video. Sekian, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video Yunus berikutnya.